Malam itu Jakarta diselimuti hujan deras yang mengguyur tanpa ampun sejak maghrib. Petir sesekali menyambar dengan keras, seolah langit ikut marah atas peristiwa yang akan segera menggemparkan negeri. Di sebuah apartemen mewah lantai 21 di kawasan Kuningan, jasad seorang pria muda ditemukan tergantung di dalam kamar dengan lakban menutupi seluruh wajah hingga ke leher. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Tidak ada sidik jari lain. Pintu terkunci dari dalam. Tapi, ada satu kejanggalan. Jari telunjuk korban mengarah ke dinding. Di sana, dengan darah yang masih segar, tertulis 2 huruf, DA. Korban adalah Rizky Pranata, seorang diplomat muda usia 29 tahun, alumni Harvard dan salah satu rising star Kementerian Luar Negeri. Ia baru pulang dari penugasan diplomatik di Lisbon, Portugal, dan dijadwalkan menghadiri rapat penting dengan menteri esok harinya. Tapi pagi itu yang datang justru berita duka. Media sosial meledak. Diplomat muda ditemukan tewas di kamar dengan lakban di wajah, menjadi trending topik dalam hitungan menit. Detektif Leonard dari Kepolisian Jakarta Selatan mengambil alih kasus tersebut. Ia dikenal dengan kepekaan intuisi yang mengerikan. Tatapannya selalu menusuk, dan langkahnya selalu tenang, seolah tahu kemana angin akan berhembus. Tapi kali ini, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres sejak awal. Ada sesuatu yang ingin disampaikan korban sebelum ia mati, gumam Leonard sambil menatap huruf DA yang mulai mengering di tembok. Tapi apa? Leonard meminta akses ke semua rekaman CCTV apartemen. Anehnya, semua rekaman di lantai 21 hilang selama rentang waktu pukul 21.30 sampai pukul 23.45, jam yang diperkirakan sebagai waktu kematian korban. Saat ia memeriksa pintu kamar korban, sistem keamanan tak menunjukkan tanda peretasan. Seolah memang tak ada yang keluar masuk kamar itu. Hari ketiga, media makin beringas. Gosip dan spekulasi merebak. Apakah Rizky bunuh diri? Atau ini konspirasi tingkat tinggi? Seorang hacker anonim bahkan mengklaim memiliki rekaman suara aneh dari malam kejadian. Potongan suara itu viral. Kau tak bisa kabur dari mereka. Mereka menunggumu di balik tembok. Polisi menganggapnya hoaks, tapi Leonard tidak bisa mengabaikannya. Ia mengirim tim forensik khusus untuk menyelidiki ulang kamar itu. Dan hasilnya mengejutkan. Di balik dinding tempat huruf DA ditulis, ada rongga kecil tersembunyi. Saat dinding itu dibobol, mereka menemukan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sebuah ruangan tersembunyi, selebar 2 meter, dipenuhi foto-foto. Semua gambar Rizky. Dari kecil, remaja, kuliah, hingga aktivitas diplomatik terakhir di Lisbon. Tapi yang paling menyeramkan adalah, semua foto diambil dari sudut pandang yang sangat pribadi. Bahkan ada gambar Rizky sedang tidur. Ini gila, ini penguntitan ekstrim, tapi siapa pelakunya? Di dalam ruangan itu juga ditemukan ponsel tua Nokia model lawas. Saat dinyalakan, satu pesan teks muncul di layar. Maafkan aku, Riz. Aku tak bisa hidup tanpamu. Kau janji akan kembali, tapi kau malah mau menikahinya. Aku melihatmu dari dalam cermin setiap malam. Tak ada nama. Tak ada pengirim.
Tapi isi pesan itu cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Leonard semakin yakin ini bukan bunuh diri. Ini pembunuhan yang disamarkan dengan rapi. Ia kemudian menyisir seluruh catatan diplomatik Rizky di Portugal. Dan satu nama mencuat, Diana Araújo, wanita Portugal keturunan Indonesia, penerjemah lepas yang sempat membantu Rizky dalam beberapa konferensi. Diana sempat tinggal beberapa bulan di Jakarta, di apartemen yang sama, lantai yang sama. Leonard memeriksa daftar penghuni lama. Benar. Diana pernah menyewa unit 2103, tepat satu unit di sebelah kamar Rizky. Tapi lebih mengejutkan lagi, kamar itu sudah lama kosong. Pemilik mengaku Diana menghilang begitu saja, meninggalkan semua barang dan tidak pernah kembali. D.A. Diana Araújo. Mulut Leonard menyebut nama itu pelan, seperti mantra terlarang. Ia segera menghubungi Interpol, dan di sanalah kebenaran mulai terungkap perlahan, satu persatu. Tapi ia tidak tahu bahwa sejak ia menyebut nama Diana, sejak ia membuka pintu rahasia di kamar Rizky, sejak ia melihat foto-foto itu, ia sudah masuk ke dalam permainan. Permainan yang mematikan. Permainan yang tak bisa ia hentikan. Dan permainan itu belum selesai. Lisbon, 2 tahun sebelum tragedi. Sebuah musim gugur yang membekukan jari dan memperlambat detak jantung. Di sela konferensi kerjasama diplomatik Indonesia-Portugal, Rizky Pranata untuk pertama kalinya bertemu dengan seorang wanita yang tak hanya cerdas, tapi juga memancarkan aura tenang yang berbahaya, Diana Araújo. Ia fasih 5 bahasa, keturunan campuran Portugis, Ambon, dan memiliki tatapan mata seperti labirin, dalam dan menyesatkan. Dari awal, Rizky hanya menganggap Diana sebagai rekan profesional. Tapi sejak hari pertama, Diana memandang Rizky berbeda. Caranya memperhatikan terlalu lekat. Caranya mencatat setiap hal kecil tentang Rizky, dari kebiasaannya minum kopi 2 kali sehari, luka lama di pergelangan tangan kanan, hingga irama napas saat membaca. Dan obsesi itu semakin menjadi. Diana mulai muncul di luar jam kerja. Kebetulan, sering berada di tempat yang sama. Pernah suatu malam Rizky sedang duduk sendiri di Praca Duco Mercio, dan Diana datang tiba-tiba membawa 2 cup coklat panas, mengaku hanya iseng jalan. Rizky yang ramah tetap menerima dengan sopan, tanpa curiga. Tapi malam itu, Diana pulang ke apartemennya dan memandangi foto-foto Rizky selama berjam-jam. Ia mulai membuat jurnal khusus tentang Rizky. Jadwal kerja, catatan suara, bahkan salinan paspor. Segalanya. Yang Rizky tak tahu, Diana pernah dirawat di rumah sakit jiwa selama 4 bulan karena gangguan kepribadian dan trauma masa kecil. Ia kehilangan ayahnya secara brutal saat kecil, dibunuh tepat di depan matanya. Dan menurut dokter, kehilangan itu mengacaukan konsep kepemilikan dalam pikirannya. Bila Diana merasa dicintai, maka orang itu harus hanya untuknya. Tak boleh dimiliki siapapun. Tak boleh meninggalkannya. Suatu malam, saat Rizky sedang bersiap kembali ke Jakarta, ia menolak ajakan makan malam dari Diana. Dengan sopan, tentu. Tapi malam itu, sesuatu dalam diri Diana retak.
Ia pulang dalam keadaan menangis dan menulis satu kalimat di cermin apartemennya dengan lipstik merah. Kalau bukan untukku, maka dia tidak untuk siapa-siapa. Diana pun menyusul ke Jakarta 3 bulan kemudian, menyamar sebagai penerjemah freelance. Ia tinggal di apartemen yang sama, dengan menyuap petugas untuk dapat unit sebelah kamar Rizky. Ia mengubah identitas, menghapus semua rekam medis, dan memulai hidup barunya. Tapi bukan sebagai manusia biasa. Ia menjadi bayangan. Diam-diam mengamati Rizky setiap malam lewat kamera tersembunyi yang ia pasang dari ventilasi dinding yang terhubung ke kamar sebelah. Setiap malam, ia duduk di balik tembok itu, mendengar suara Rizky membaca, tertawa kecil, hingga mendengkur. Ia membuat dunia sendiri, di mana ia dan Rizky hidup sebagai suami istri. Bahkan ia menyimpan baju bekas Rizky yang dicurinya dari laundry. Obsesi Diana berubah menjadi dorongan mengerikan. Terlebih saat Rizky terlihat mesra dengan wanita lain, Alia, calon tunangannya yang akan ia lamar bulan depan. Diana pecah. Malam itu ia menulis di jurnalnya. Kalau dia berani menikah, maka dunia ini harus kubakar. 3 hari sebelum Rizky ditemukan tewas, Diana kembali masuk ke rongga dinding rahasia di apartemennya yang terhubung ke kamar Rizky lewat ventilasi besar yang dulunya bekas saluran maintenance. Ia membawa lakban, pisau kecil, dan ponsel tua. Rencananya bukan sekadar membunuh, tapi meninggalkan pesan. Sebuah pesan cinta terakhir yang dibungkus dalam kematian. Malam kejadian, Diana menunggu Rizky tertidur. Lalu dengan trik hipnosis suara yang pernah ia pelajari, ia memutar rekaman bisikan lewat saluran ventilasi selama 2 jam. Bisikan-bisikan aneh yang mengganggu kesadaran Rizky membuatnya gelisah dan bangun dalam keadaan setengah sadar. Diana pun menyelinap masuk melalui celah maintenance yang hanya bisa dibuka dari dalam, yang ia kunci kembali setelah masuk. Dari CCTV apartemen, semua tampak normal karena Diana memang tidak pernah masuk lewat pintu. Begitu berada di dalam, ia menyumpal mulut Rizky dengan kain lembab bercampur tetesan belladonna, cairan halusinogen yang menyebabkan paralisis ringan tapi tetap sadar. Rizky hanya bisa melihat, tapi tidak bisa bergerak. Disinilah horor itu dimulai. Diana duduk di atas tubuh Rizky yang setengah lumpuh dan menatap wajahnya penuh luka. Aku tahu kamu akan meninggalkanku. Tapi aku tidak akan biarkan itu terjadi, bisiknya. Dengan tenang, ia menempelkan lakban ke wajah Rizky satu persatu, dari bawah ke atas. Ia ingin wajah yang selama ini ia cintai, hilang dari dunia. Ia ingin menutup mulut, hidung, dan akhirnya mata Rizky. Lalu ia menulis huruf DA di dinding, bukan sebagai tanda kejahatan, tapi sebagai tanda cinta terakhirnya. Ia menyelinap keluar, mengunci kembali celah dinding, lalu mematikan CCTV dari server lantai bawah dengan kode yang hanya diketahui teknisi, yang sebelumnya sudah ia bujuk dengan imbalan uang. Keesokan harinya, dunia bangun dengan tragedi. Tapi Diana, ia bangun dengan senyum. Ia berhasil. Rizky tidak akan pernah menikah dengan orang lain. Tidak akan pernah meninggalkannya. Tidak akan pernah menyebut nama wanita lain. Tapi yang ia tak tahu, ada satu saksi mata, seorang anak pemilik apartemen lantai 20, bernama Dimas,
Ia malam itu mengaku melihat wanita keluar dari ventilasi atap menuju balkon unit 2103. Bocah itu sempat merekam dari kejauhan. Videonya kini viral dengan judul "Wanita dari Celah Dinding. Ada hantu di apartemen Kuningan?" Kini detektif Leonard punya satu potong teka-teki terakhir. Dan ia tahu permainan belum selesai. Karena Diana belum menyerah. Dan korban berikutnya bisa jadi siapa saja. 3 minggu setelah kematian Rizky Pranata, ruangan interogasi di Gedung Kriminal Khusus Polda Jakarta Selatan dipenuhi tekanan yang lebih dingin dari AC yang menyala. Detektif Leonard duduk berhadapan dengan seorang wanita berambut hitam panjang, wajahnya tanpa ekspresi, tangan terborgol rapi di atas meja. Diana Araujo, tersangka utama dalam kasus yang membuat geger nasional. Wajahnya sempat muncul di layar-layar media asing sebagai wanita misterius dari dinding. Namun, saat diamankan di salah satu rumah kontrakan di Depok, tempatnya bersembunyi dengan identitas palsu, Diana tidak menolak. Ia bahkan tersenyum saat ditangkap. Akhirnya, bisiknya lirih. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama menunggu untuk bicara. Leonard menatapnya tajam. "Diana, kamu tahu kenapa kamu di sini?" Diana menoleh perlahan. "Tentu saja." "Jelaskan." "Dari awal." Dan disinilah semuanya dimulai. Diana menuturkan semuanya seperti membaca puisi. Ia tidak terbata, tidak gelisah, hanya datar dan dingin. Ia bercerita bagaimana pertama kali ia bertemu Rizky, bagaimana rasa kagum tumbuh menjadi keterikatan, bagaimana keterikatan menjadi kebutuhan, lalu berubah menjadi obsesi yang tak bisa dikendalikan. "Aku tahu dia tak pernah mencintaiku," katanya. "Tapi dia membuatku percaya. Cukup satu senyuman, satu perhatian kecil, dan itu cukup untuk membuatku yakin dunia ini hanya tentang dia." Ia menceritakan detik-detik ketika ia mulai menyusup ke kehidupan Rizky. Bagaimana ia menyuap satpam agar bisa menyamar sebagai tamu, memasang kamera kecil di lubang ventilasi lama, mencuri barang pribadi Rizky hanya untuk dibawa pulang dan diletakkan di bawah bantal. Lalu ia bercerita tentang malam pembunuhan. "Dia melihatku malam itu. Tapi dia tidak tahu aku yang sebenarnya," katanya dengan suara lirih. "Aku tak ingin menyakitinya. Aku hanya ingin dia berhenti melupakan aku." Leonard membuka satu foto. Gambar lakban yang menutupi wajah Rizky. "Kamu tahu ini bukan cinta, kan?" Diana tersenyum. "Menurutmu tidak. Tapi dalam duniaku, ini satu-satunya cara." Pemeriksaan psikologis menyatakan Diana memiliki delusi erotomania, gangguan langka di mana seseorang yakin bahwa orang lain jatuh cinta kepadanya, meski jelas tidak ada bukti demikian. Namun psikosisnya bercampur dengan kecerdasan tinggi, membuat aksinya sangat rapi dan nyaris tak terdeteksi. "Kenapa kamu tulis DA di dinding?" tanya Leonard lagi. "Bukan, Diana Araujo," jawabnya. "Itu singkatan dari dia akan." Leonard mengerutkan kening. "Dia akan apa?" Diana menatap matanya lekat. "Dia akan hidup bersamaku. Dimanapun." Kasus itu menimbulkan perdebatan besar di publik.
Sebagian melihat Diana sebagai monster. Sebagian lagi, anehnya, mengaguminya. Muncul fanpage, forum-forum gelap yang menyembah Diana sebagai simbol cinta absolut. Namun media besar kemudian membocorkan fakta lain. Di rumah persembunyian Diana ditemukan boneka-boneka berisi jantung hewan yang dijahit sendiri, dengan nama Rizky tertulis di dalamnya. Yang paling mengerikan adalah, dari puluhan boneka itu, satu di antaranya berisi kuku manusia asli. Dia bukan hanya pembunuh, ujar salah satu psikolog. Dia sedang membangun altar. Sebuah dunia di mana Rizky tak akan pernah pergi. Sidang berlangsung dalam pengamanan ketat. Diana tidak membela diri. Ia hanya menulis satu kalimat dalam catatan pembelaannya. Bukan aku yang membunuhnya. Dunia yang membunuh kami. Aku hanya menyatukan kami kembali. Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Tapi sehari setelah vonis, kejadian mengejutkan terjadi. Penjaga lapas menemukan Diana hilang dari selnya. Kunci tidak rusak. CCTV tidak menunjukkan ada siapapun masuk atau keluar. Di tembok kamar tahanannya hanya tertulis, "Kalian tidak mengerti cinta." Sejak saat itu, Diana tidak pernah ditemukan lagi. Sebagian mengatakan ia bunuh diri dan tubuhnya disembunyikan oleh jaringan tertentu. Tapi sebagian lainnya percaya Diana masih hidup, bersembunyi di balik dinding-dinding apartemen, di ventilasi yang gelap, menunggu korban berikutnya. 6 bulan kemudian, di kota berbeda, seorang diplomat wanita ditemukan tewas dengan cara yang sama. Lakban di wajah. Huruf yang tertulis di dinding, DA. Dan kali ini, tidak ada kamera. Tidak ada saksi. Dan tak ada jejak.